Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan rekan kami Cikal Multazam dan juru kamera Berki Marindo langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Cikal, selamat siang. Bisa dijelaskan adakah informasi terkini begitu terkait masalah kondisi terkini, bagaimana mereka yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Ya, kalau kita merujuk pada angka kesembuhan, kemudian pasien yang sudah diperbolehkan pulang, Adit, artinya sebetulnya ada progres yang cukup baik atau cukup menggembirakan. Artinya penanganan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sudah bisa dilihat hasil positifnya begitu, meskipun memang ada penambahan pasien yang dirawat di sini, baik itu yang berstatus PDP maupun yang sudah positif COVID, tetapi artinya keberadaan rumah sakit darurat sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk membantu kinerja dari rumah sakit rujukan utama ini juga bisa berperan atau mengambil perannya dalam upaya pemerintah untuk menangani COVID-19, kemudian juga memutus rantai penularan. Adapun memang update terakhir yang kami dapatkan, Adit, bahwa saat ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sudah menerima pasien rawat inap ini sebanyak 524 orang, di mana 337 ini berjenis kelamin pria dan 187 berjenis kelamin wanita. Sementara untuk yang sudah ditetapkan positif COVID sebanyak 369 orang, kemudian berstatus pasien dalam pengawasan 95 orang dan orang dalam pemantauan ini sebanyak 60 orang. Kemudian pasien yang dirawat ini memang bertambah 13 orang dan pasien COVID pun bertambah 16 orang dari 353 menjadi 369. Kemudian pasien PDP berkurang 12 orang dari semula 107 saat ini menjadi 95 orang. Kemudian pasien ODP bertambah 9 orang dari sebelumnya 51 orang menjadi 60 orang. Ini bisa dipahami ketika orang dalam pemantauan ini trennya memang terus bertambah karena keberadaan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini adalah diperuntukkan untuk mereka yang memiliki riwayat pernah berinteraksi dengan orang yang sudah positif COVID atau dalam status PDP dan dengan kondisi yang masih ringan atau sedang. Dan pelayanan pun dilakukan yang dengan sistem yang terus dipermudah melalui kontak langsung ke pihak rumah sakit, ada pun dilakukan penjemputan dan juga rekomendasi atau surat rujukan dari rumah sakit yang memang tidak bisa menangani pasien yang bersangkutan apabila dalam kondisi ringan dan sedang, maka surat rujukan tersebut menjadi alat yang bisa mempermudah beralihnya pasien ditangani dari rumah sakit sebelumnya ke rumah sakit darurat. Dan saat ini pun agar rumah sakit darurat ini bisa lebih fokus dalam menangani pasien, maka diberlakukan beberapa ketentuan kembali, Adit, diantaranya adalah bahwa rumah sakit darurat ini tidak menerima pasien di bawah umur, artinya di sini di bawah 14 tahun. Adapun kategori 14 tahun ini adalah untuk pasien dalam status PDP. Sementara untuk di bawah 15 tahun ini diperuntukkan untuk pasien dalam pemantauan, artinya dalam kondisi ringan dan juga sedang. Untuk orang berusia di atas 60 tahun ketika memang kondisinya tidak memiliki penyakit atau riwayat penyakit bawaan dan tetap dalam kondisi kategori ringan dan juga sedang, rumah sakit darurat ini bisa menangani pasien tersebut. Tentu ini juga harus ada surat rujukan hasil medical check up dari rumah sakit yang sebelumnya dan juga beberapa ketentuan lainnya yang tentunya sudah ditentukan oleh rumah sakit darurat ini. Jadi itu update terakhir yang kami dapatkan dan tentu saja biasanya pihak dari rumah sakit darurat ini akan terus mengupdate kembali data-data terbaru ketika memang ada hasil yang signifikan yang dirasa diperlukan diketahui oleh publik. Adit.